Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi bersama saya, Steffi, Education Coach dan Organization Development Consultant. Hai, gue Steffi. Hai, gue Atta. Welcome to our YouTube channel. Enjoy! Menjadi pemimpin yang sukses itu tidaklah sulit, simple saja. Ya, bagi saya menjadi pemimpin yang baik itu adalah menjadi orang yang baik. Kalau misalkan kita lihat contoh-contoh leader-leader yang baik, ya leader-leader yang sukses, mereka selalu mengilhami nilai-nilai yang terpuji. Salah satunya adalah berkomunikasi yang efektif. Bagaimana sih caranya berkomunikasi yang efektif? Di video ini saya akan membagikan tips-tips yang simple banget. Anda bisa langsung praktekkan. Ya, karena menjadi leader yang baik itu seperti saya bilang tadi, simple saja tidak sulit. Ya, dan karena simpelnya ini, saya mengencourage Anda setelah menonton video ini langsung lakukan. Ya, dan saya yakin Anda akan langsung merasakan manfaatnya. Apa saja? Yang pertama adalah mengubah kata saya, kamu menjadi kata kita. Oke, perhatikan ini baik-baik. Ketika Anda kadang-kadang nggak sengaja atau mungkin Anda sengaja berbicara seperti ini. Kesuksesan proyek ini ya karena hasil jerih payah saya. Ya kalau bukan saya, proyek ini nggak bakal jebol lah. Ya proyek ini bisa sampai akhir ya karena banyak kontribusi dari saya lah. Contoh yang lainnya. Apa sih yang kamu maksud? Menurut kamu harus gimana? Kamu harus gimana gitu loh. Menurut kamu solusinya apa? Nah, bandingkan dengan ini. Ya, kesuksesan ini semua berkat hasil jerih payah kita. Ya, proyek ini bisa jebol karena hasil jerih payah kita. Kontribusi kita semua di proyek ini membuat proyek ini tuh berhasil. Ya, alhamdulillah. Contoh lainnya, menurut kamu apa yang sebenarnya dan seharusnya kita lakukan? Menurut kamu solusi apa yang seharusnya bisa kita laksanakan? Menurut kamu di mana kesalahan kita? Nah, dari dua contoh tadi, menurut Anda gimana rasanya? Ketika Anda bilang saya, Anda bilang kamu, dengan ketika Anda bilang kita. Ya tentu ketika Anda mendengarkan atau Anda berbicara kata kita, itu akan lebih nyaman. Ya, kenapa sih Anda merasa nyaman? Karena kata-kata kita ini menumbuhkan rasa kebersamaan. Ya, selain itu juga menumbuhkan rasa memiliki. Nah, ketika tim Anda merasa memiliki, ya seseorang lah merasa memiliki gitu ya, pasti dia akan takut kehilangan. Dia akan menjaga apa yang dia miliki. Sama seperti tim Anda. Ketika Anda sudah mulai membangun rasa memilikinya mereka akan berusaha bagaimana caranya tidak kehilangan organisasi ini. Bagaimana caranya organisasi ini tetap berada di atas. Ya, selain itu juga akan menumbuhkan rasa kekeluargaan. Nah, kapan lagi kita punya keluarga selain di rumah? Ya, tentu kita menghabiskan banyak waktu di kantor. Bagaimana ketika kita sedang sibuk, ya, ketika kita sedang melakukan banyak tas, ada mereka-mereka yang lagi lowong dengan senang hati membantu. Karena rasa keluarga, seperti kita membantu adik kita, kakak kita, ayah kita, ibu kita, ketika mereka sedang sibuk, kesulitan, kita bantu. Itu rasa keluarga kalau sudah tumbuh luar biasa. Gimana caranya? Sesimpel mengubah kata saya, kamu menjadi kata kita. Mudah kan? Oleh karena itu setelah ini langsung dipraktekin ya. Oke. So, yang berikutnya, yang kedua yaitu banyak mendengarkan dan banyak bertanya dibandingkan dengan berbicara. Salah satu contohnya adalah panutan saya yaitu Rasulullah SAW. Ketika beliau sedang akan berperang, ya beliau selalu menanyakan strategi peperangan kepada para sahabatnya. Walaupun beliau sudah dianugerahi segala macam dan beliau didekatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau selalu menanyakan dan selalu menghargai pendapat sahabat-sahabatnya. Dan tidak sedikit pendapat-pendapat dari sahabatnya yang benar-benar digunakan dan dipraktikkan dalam strategi berperang.
Ya, contoh lainnya, kalau Anda pernah mendengar Martin Luther King, ya, Martin Luther King itu adalah seorang pemimpin yang pada saat rapat atau forum selalu berbicara paling terakhir. Dia selalu membiarkan orang-orang yang berada di rapat untuk mengemukakan pendapatnya terlebih dahulu. Baru terakhir, dia entah mengungkapkan pendapatnya atau menyimpulkan apa yang sudah dia tangkap dari orang-orang yang berada di forum. Ya, dengan mendengarkan dan bertanya, apa aja sih yang kita dapat? Yang pertama, jelas informasi. Ya. Yang kedua, kita bisa mendapatkan perspektif yang berbeda. Nah, ini yang paling penting ketika Anda meng-hire tim gitu ya. Mereka bukan cuma mengerjakan task yang sudah Anda perintahkan, tapi mereka bisa menyumbang ide. Ini akan memperkaya organisasi. Kemudian akan menimbulkan rasa dihargai ya bagi mereka yang didengarkan, terutama tim Anda. Dengan timbulnya rasa dihargai, akan timbul rasa intimasi dan trust kepada Anda. Ya, tentu dengan intimasi ini menjadi sebuah kekuatan baru pada Anda untuk memimpin organisasi. Itulah manfaat dari mendengarkan dan bertanya dibandingkan berbicara. Kalau berbicara, kita hanya satu arah. Kita hanya mengungkapkan apa yang kita ketahui, gitu ya. Tapi ketika kita mendengarkan, ada banyak banget manfaat yang kita dapatkan. Ya, jadinya setelah ini bisa dimulai banyak-banyak mendengarkan dan bertanya dibandingkan berbicara sebagai seorang leader. Yang berikutnya dan yang terakhir adalah berbicara dengan sopan dan sabar. Alhamdulillah kita berada di Indonesia di mana kesopanan dan kesantunan itu menjadi sebuah nilai yang penting dalam bermasyarakat. Ya, kita dituntut untuk berbicara dengan santun, dengan sopan, ya. Karena saya meyakini bahwa apa yang kita tanam itu yang kita petik. Ketika kita menanamkan kebaikan, kita berbicara yang sopan setiap hari, kemudian kita sabar ketika bawahan kita atau kita melakukan kesalahan, kita tetap sabar, tetap berbicara santun. Saya yakin akan ada yang kita petik nantinya, yang pasti kebaikan. Ya, kalau kita menanam kebaikan, tentu kita akan menemukan kebaikan. Entah itu rasa respect, ya, entah itu rasa tidak enak karena telah melakukan kesalahan, gitu ya, dan sebagainya. Berbicara sopan, santun, dan sabar itu sangat menenangkan juga, ya. Dan seperti saya bilang, menjadi leader yang baik itu adalah it's about being a good people. Ya, kita akan menjadi orang yang lebih baik lagi. So, that's all. 3 tips sederhana yang mudah, simple, bisa langsung Anda lakukan setelah ini. Ya, karena saya bilang tadi, menjadi leader yang sukses itu tidaklah sulit. Ya, Anda bisa menggunakan cara-cara yang mudah saja untuk menjadi leader yang sukses. Ya, mungkin bisnis Anda rumit, tapi dalam gaya Anda memimpin, itu bisa Anda pasti akan berbeda. Oke? So, that's all. Semoga video ini bermanfaat, dan kalau Anda merasakan manfaatnya dan Anda menyukai video ini, jangan lupa share video ini pada teman-teman yang lainnya, kemudian like dan subscribe. Dan insya Allah sampai jumpa di video-video berikutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.